Di kesempatan video kali ini, kami menemukan solusi mudah mengatasi hama tikus pada tanaman padi di sawah milik kita serta pembasmi ampuh berbagai jenis serangga plus tikus yang selalu menjadi pengganggu di rumah kita setiap malam. Jadi stay terus di video ini ya, supaya teman-teman tidak gagal paham dan dapat segera bergegas membuat sendiri di rumah masing-masing tentunya. Oke, kita lanjut. Yang pertama sekali kita sediakan wadah kecil seperti ini. Nah, untuk bahan yang pertama kita menggunakan pewangi atau parfum pakaian seperti ini. Teman-teman dapat mendapatkan ini di toko-toko terdekat dari rumah teman-teman. Ini saya beli sekitar Rp500 saja per satu sasetnya teman-teman. Oke, kita tuangkan saja keseluruhannya. Intinya teman-teman, jika ingin membuatnya sesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Tuh terlihat harganya dibanderol dengan Rp500 teman-teman. Lanjut, untuk bahan yang kedua yaitu adalah lavenda atau penolak nyamuk seperti ini. Teman-teman dapat juga menggunakan shovel ataupun autan. Berhubung di sini kami tidak menemukan penolak nyamuk bermerek shovel ataupun autan, maka di sini kami menggunakan lavenda ini saja teman-teman. Ini kita tuangkan juga. Nah, kita tuangkan satu saset, intinya satu saset banding satu saset ya. Setelah seperti ini, kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita sediakan kapur ajaib. Ini merupakan bahan yang ketiga. Kapur ajaib ini sangat efektif dan terbukti sangat ampuh sekali untuk membasmi kecoa plus berbagai jenis serangga di rumah kita maupun pada tanaman padi ataupun di kebun kita, teman-teman. Berikutnya kita sediakan plastik seperti ini. Kita masukkan terlebih dahulu ke dalam plastik ini. Setelah seperti ini akan kita geprek dulu menggunakan palu ini. Oke, jika dirasa sudah halus maka ini pun sudah bisa. Tidak perlu terlalu halus karena ini akan kita larutkan lagi ke dalam air teman-teman. Berikutnya ini akan kita seduhkan dengan dua bahan tersebut. Oke, kita campurkan dan kita masukkan keseluruhannya. Setelah seperti ini akan kita tambahkan sedikit air, yakni air bersih ya. Oke, tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja terlebih dahulu. Berikutnya kita kocok-kocok atau kita aduk terlebih dahulu seperti ini, supaya ketiga racikan ini benar-benar larut di dalam air ini. Oh ya, untuk mempermudah larutnya ketiga racikan ini, kita sediakan wadah botol bekas minuman seperti ini. Kita buka terlebih dahulu, berikutnya kita masukkan saja. Dari kota mana saja teman-teman yang menonton video ini, silahkan komen di bawah ya. Senang rasanya kita dapat berkomunikasi walaupun terpisah ruang, jarak dan waktu yang begitu jauh. Tetapi dengan komentar teman-teman di bawah video ini, betapa senang rasanya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita kocok-kocok terlebih dahulu. Kita kocok-kocok hingga benar-benar larut. Nah, jika dirasa sudah cukup, maka akan kita buka kembali. Berikutnya kita tambahkan air sedikit lagi. Tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja sudah cukup terlebih dahulu. Berikutnya kita sediakan semprotan mini seperti ini. Ini merupakan wadah semprot atau wadah key spray dari parfum teman-teman. Makanya jika teman-teman memiliki wadah key spray seperti ini, jangan buru-buru dibuang ya. Ini masih bisa kita manfaatkan tentunya. Jadi sebagian dari racikan ini kita sisihkan terlebih dahulu ke wadah parfum ini, atau ke wadah key spray parfum ini maksud saya. Kita tutup. Oh ya, tidak perlu kita tutup, kita singkirkan saja terlebih dahulu. Berikutnya setelah seperti ini, untuk sisanya ini akan kita tambahkan satu bahan lagi teman-teman, yaitu adalah minyak goreng, yakni minyak goreng baru ya. Akan kita buka dulu.
Teman-teman dapat menggunakan minyak goreng bermerek apa saja. Untuk minyak gorengnya bebas ya, tetapi menggunakan minyak goreng baru, jangan pula lah menggunakan minyak goreng jelantah teman-teman. Oke, setelah dirasa sudah cukup, kita kocok-kocok kembali hingga benar-benar larut keempat racikan ini teman-teman. Nah, jika dirasa sudah larut, berikutnya kita sediakan wadah kembali, yakni wadah yang tadi ya. Berikutnya untuk racikan ini akan kita saring terlebih dahulu. Kita di sini saringannya menggunakan selendang, karena selendang ini sangat tipis. Teman-teman dapat menggunakan alat penyaring apa saja. Oke, kita saring supaya ampasnya tidak terikut teman-teman, supaya mempermudah proses pengaplikasian nantinya. Tuh terlihat warnanya sudah berwarna putih susu. Tuh terlihat seperti inilah warnanya teman-teman. Berikutnya setelah seperti ini kita sediakan semprotan key spray atau Rapika seperti ini teman-teman. Oh, maksud kami spray Rapika ya, sprayer Rapika maksud kami, maaf. Berikutnya kita masukkan saja ke dalam sprayer Rapika ini. Setelah seperti ini kita tambah air hingga memenuhi wadah spray Rapika ini. Kita isi hingga penuh ya. Oke, ini pun sudah penuh. Berikutnya kita tutup kembali. Kita kocok-kocok sebentar. Akan kita coba dulu apakah semprotan ini berfungsi dengan normal. Nah, ternyata berfungsi dengan baik dan normal teman-teman. Oke, pembuatan pembasmi tikus plus berbagai jenis serangga ini pun sudah selesai. Berikutnya, sebelum lanjut kita ke cara pengaplikasiannya, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi inilah dia dua racikan yang telah kita buat tadi. Untuk yang kita masukkan di dalam wadah parfum ini tidak menggunakan minyak goreng, sedangkan pada sprayer PK ini kita menggunakan dan menambahkan minyak goreng teman-teman, yakni minyak goreng baru ya. Oke, berikutnya akan kita jelaskan terlebih dahulu di antara keempat bahan-bahan yang telah kita racik ini. Jadi untuk royal atau parfum pakaian ini berfungsi sebagai pewangi di ruangan kita, dapat kita semprotkan pada ruangan tamu ataupun kamar di rumah kita, ataupun pada tempat-tempat yang banyak nyamuknya. Tentunya tikus pun tidak menyukai aroma dari royal ini teman-teman. Berikutnya untuk lavenda ini kita gunakan sebagai racun, yakni untuk penolak nyamuk dan pembasmi berbagai jenis serangga yang ada di rumah kita teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu racun yang kita gunakan untuk mengusir nyamuk yang ada di rumah kita. Sedangkan kapur ajaib ini merupakan racun kedua untuk membasmi berbagai jenis serangga maupun nyamuk, dan memang ini merupakan racun pembasmi untuk kecoa dan berbagai jenis serangga lainnya. Tentunya dapat juga kita gunakan untuk mengusir nyamuk yang ada di rumah kita teman-teman. Sedangkan minyak goreng baru yang telah kita campurkan pada sprayer Rapika ini berfungsi untuk mengusir tikus di saat kita semprotkan pada perlintasan tikus di bagian rumah kita ataupun pada tanaman padi di sawah kita maupun di kebun kita, maka ia akan bertahan lebih lama, tidak mudah mengering berkat minyak goreng tersebut. Sedangkan royal ini di saat kita semprotkan pada perlintasan tikus tersebut, maka tikus akan sangat risih. Walaupun bagi kita wangi, tetapi tikus sangat tidak menyukai aroma dari royal ini karena aromanya sangat menyengat. Untuk kapur ajaib beserta lavenda ini berfungsi sebagai racun di saat kita semprotkan pada perlintasan tikus tersebut. Di saat tikus menjilat badannya, maka bisa saja tikus tersebut keracunan teman-teman. Sedangkan yang telah kita masukkan pada sprayer atau parfum pewangi ini dapat kita semprotkan pada ruangan tamu di rumah kita ataupun di kamar kita teman-teman. Tentunya ini sangat mantap. Bedanya yang telah kita masukkan pada sprayer Rapika ini kita tambahkan sedikit minyak goreng, karena ini kita fungsikan untuk mengusir tikus yang ada di persawahan maupun yang ada di rumah kita teman-teman. Atau dapat juga teman-teman semprotkan pada bagian perkabelan mesin mobil teman-teman. Tentunya ini sangat mantap. Oke, kita lanjut ke pengaplikasiannya pada tanaman padi di sawah milik saya. Oke teman-teman, jadi saya sudah sampai di lokasi persawahan tanaman padi milik saya, dan ini merupakan tanaman padi milik saya teman-teman. Terlihat di bagian sana terdapat pohon kelapa, dan di samping tanaman padi milik saya ini terdapat juga pohon kakao. Jadi untuk racikan yang kita buat ini, sebelum kita gunakan, kita kocok-kocok terlebih dahulu. Nih, terlihat di sini di bagian
buah kakao ini terdapat sangat banyak sekali semut hitamnya teman-teman. Jadi untuk racikan yang kita buat ini dapat kita semprotkan seperti ini secara langsung teman-teman, supaya semut hitam ini benar-benar mati. Ini merupakan hama terbesar pada tanaman kakao. Tuh terlihat jelas semut hitam ini sedang mengerumuni kutu kebul tersebut. Yang putih ini merupakan kutu kebul teman-teman. Tuh terlihat dengan jelas kan. Tuh nih akan kita tunggu sebentar bagaimanakah reaksi dari racun racikan buatan kita ini. Apakah semut hitam ini benar-benar mati teman-teman. Jadi selain daripada dapat kita semprotkan pada buah kakao seperti ini, dapat juga kita semprotkan pada bagian batangnya teman-teman, supaya hama tersebut tidak akan naik kembali. Oh ya, untuk hasilnya akan kita tunggu sebentar lagi. Kita lanjut praktek atau ke pengaplikasiannya pada tanaman padi di sawah milik saya ini teman-teman. Jadi pada tanaman padi milik teman-teman, usahakan pada pinggirannya atau pematang tanaman padi milik teman-teman, usahakan benar-benar bersih ya, supaya tikus tidak suka berkeliaran di malam hari. Jadi untuk mengantisipasi si tikus tidak bermain pada tanaman padi kita yang ada di sawah seperti ini teman-teman. Jadi selain daripada dapat kita semprotkan pada tanaman kakao tersebut, dapat juga kita semprotkan pada bagian pematang atau bagian pinggir-pinggir tanaman padi di sawah milik kita seperti ini teman-teman. Lebih efektifnya lagi kita semprotkan pada lubang atau sarangnya seperti ini. Ini hanya sebagai praktek saja. Maklum di sini menunjukkan pukul 14 siang teman-teman. Jadi ini hanya sebagai praktek saja ya. Alangkah lebih baiknya jika kita ingin menyemprotkannya pada tanaman padi di persawahan milik kita, semprotkanlah sekitar pukul 18.30 atau paling cepat pukul 18.00 teman-teman. Nah, ini terlihat di bagian pematang tanaman padi milik saya, terlihat baru saja sekitar 3 hari yang lalu sudah saya bersihkan teman. Sebelum saya bersihkan, tikus sangat banyak di sini teman. Oh, maksud saya sebelum saya bersihkan, terlihat batang tanaman padi milik saya ini terlihat telah diputus atau digerogoti oleh tikus sebagiannya, tetapi tidak banyak ya, ada beberapa rumpun. Nah, jadi dapat kita semprotkan pada pematang padi seperti ini. Teman-teman dapat menyemprotkannya di sore hari ya, sekitar pukul 18.00 sampai pukul 18.30. Intinya di saat menjelang malam ya, atau di saat maghrib hari. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini teman-teman sudah mengertilah maksud saya, apa yang saya sampaikan tadi. Jika dirasa masih kurang mengerti, teman-teman dapat ketikkan komentarnya atau kritik dan sarannya di kolom komentar, atau berikan juga masukannya. Jika ada masukan yang lebih baik, ketikkan saja di kolom komentar teman-teman. Oke teman-teman, semoga ide ini bermanfaat. Jika teman-teman suka video ini, bantu tekan like, komen juga di bawah video ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, share dan subscribe juga, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman selalu terupdate dengan video-video terbaru hanya di YouTube channel Rudy Beragam ini. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Akan kita spill sebentar untuk hasil semprotan kita tadi. Nih terlihat hama semut hitamnya sudah terkapar mati teman-teman. Tuh terlihat kan. Oke, kita lihat yang di bagian atas ini. Tuh terlihat sudah terkapar mati untuk semut hitamnya teman-teman. Tentunya ini sangat mantap. Tuh terlihat jelas kan. Tuh teman-teman.